Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar terkait kelas abstract dan exception handling dalam Java. Jadi pertemuan hari ini pertemuan terakhir menggunakan command prompt atau misalkan menggunakan Java native, menggunakan Native++, karena minggu depan kita sudah mulai belajar untuk menggunakan Java GUI menggunakan NetBeans. Jadi nanti salah satu tugas untuk hari ini adalah install NetBeans dan nanti buat rangkuman terkait NetBeans seperti apa. Oke, langsung saja kita mulai terkait kelas abstract dan exception handling. Sebelum kita mulai coding, ada sedikit dulu pembahasan teori terkait definisi dari kelas abstract itu sendiri. Jadi kelas abstract ini ya intinya adalah penjemurian kerumitan dari suatu proses, biasa berbentuk kelas murni yang tidak boleh memiliki objek, dan satu atau lebih metode-metodenya yang abstrak harus diimplementasikan atau di-override di kelas turunannya. Kelas ini tidak dapat diinstansiasi. Jadi ya memang tidak dapat diinstansiasi kalau untuk kelas abstrak di sini. Jadi nanti ibaratnya ini hanya prototype saja yang isinya kosong. Tapi boleh kok di kelas abstrak ada isinya. Jadi sebagai contoh kita akan coba lakukan. Di sini ada sedikit karakteristik dari kelas abstrak itu sendiri. Jadi dalam kelas abstrak ini adalah kenapa harus ada? Jadi intinya perlunya suatu deklarasi metode yang tidak memerlukan implementasi sama sekali, yang hanya ada metodenya saja, isinya kosong. Kemudian metode tersebut baru akan diimplementasi pada kelas turunannya. Nah, kemudian setiap kelas yang memiliki metode yang abstrak harus dibuat abstraknya. Kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi, nih catatannya nih. Kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi. Jadi kalau misalkan kita punya abstrak kelas A, nanti langsung OBJ A, itu nggak bisa. Karena kelas abstrak tidak dapat diinstansiasi seperti itu. Ini penulisannya ya gimana ya, buat aja lah teman penulisannya di sini. Tulisannya abstracted kelas, nama kelasnya seperti apa, nanti deklarasi atributnya, kemudian definisi atau prototipe dari metodenya seperti apa. Jadi contoh kita punya abstrak kelas animal, atributnya nama, sifat, integer, ukuran. Di sini hanya nulisin aja nama. Set nama, get ukuran, get sifat, get sifat. Di sini isinya kosong. Nah, tapi nanti diisinya di mana? Nanti diisinya di kelas Mamalia, diisi di kelas Aves. Jadi nanti di kelas Mamalia ada set nama juga. Nanti di sini kita bisa ambil misalkan set bisa jalan, set bisa jalan. Nah, di sini ada implementasi dari kelas animalnya di sini. Ada Aves. Dari Aves pun nanti ada kelas abstraknya misalkan di sini. Nanti ada di kelas ayam atau di kelas merpati. Implementasinya semuanya di sini. Nah, sebagai contoh, nih ada sedikit contoh penulisan kelas abstrak. Nah, di sini dibuat dalam satu file, tapi di sini ada 3 kelas. Jadi di sini ada kelas A, kelas B, dan demo kelas abstrak. Biar bisa langsung aja sih sebetulnya. Nanti implementasinya kita kita buat dalam 3 file berbeda atau kita dalam satu file. Kalau kita buat ini dalam satu file, nama filenya harus ini. Nama filenya harus adalah nama file yang bisa di compile dan juga di run, yaitu yang disebut sebagai main class ya. Jadi di sini ada abstract class, penulisannya seperti ini, metode abstrak tidak memiliki kode implementasi. Tulisannya coba gini, abstract public void coba. Kayak gitu. Kemudian kelas abstrak masing-masing diizinkan untuk mendefinisikan metode non abstrak. Nah, di sini boleh juga ada public void coba juga. Nah, di sini metode coba juga di sini ada di dalam kelas abstrak, tapi isinya bukan metode abstrak, tapi metode yang ada isinya apa nih? System out.read metode non abstrak di dalam kelas abstrak. Nah, di dalam kelas abstrak ini ada turunannya nih. Katanya ada kelas B. Kelas B ini turunan dari kelas A. Nah, di sini ada namanya override. Jadi sama-sama nih, sama-sama nama kelasnya, nama metodenya namanya coba. Jadi di sini ada coba, di sini ada coba. Nah, tapi yang ini tidak dapat diinstansiasi. Karena kenapa? Karena di sini adalah kelasnya kelas abstrak. Jadi nanti diinstansiasinya ke sini, ke kelas B. Jadi yang diinstansiasi di sini, absensi itu yang kayak gini, BOBJ sama dengan new B. Nah, ini nggak bisa nanti kalau misalkan AOBJ sama dengan new A, itu nggak bisa karena nggak bisa diinstansiasi kalau yang namanya metode abstrak kayak gitu. Nah, jadi di sini metode, jadi ketika di sini ref dibuatlah misalkan variabel dari kelas A dikasih nama, deklarasikan namanya ref, yang diinstansiasinya kelas B.
Di sini dibuat ref sama dengan obj, artinya si ref ini ngikut ke yang kelas B. Seperti itu. Jadi ketika kita dibuat ref sama coba, berarti kita ambil yang mana? Kita ambil tetap yang ini, tapi dari sini juga dibuat. Jadi panggil ke ref cobanya kan gak ada isinya karena di sini metode abstrak. Jadilah langsung ambil ke sini. Kemudian ada ref coba juga, ambil langsung ke sini. Kan ya ref itu punya A, tapi kan A itu nanti refnya tetap ke B, seperti itu. Karena aturannya ketika kita deklarasi induk, nah kita kan nggak bisa ambil yang punya anak, tapi kalau kita deklarasi anak kita bisa ambil punya induk. Nah tapi karena di sini yang diambilnya dia ngeref itu yang A, tapi yang A itu kan diambil dari yang B, seperti itu. Ini untuk yang contoh selanjutnya, di sini ada abstrak kelas bentuk. Jadi ceritanya di sini ada abstrak kelas. Di dalam abstrak ini ada metode abstrak namanya luas bentuk. Nah si luas ini implementasinya bisa macam-macam. Tergantung apa nih? Tergantung bentuknya. Kalau misalkan turunannya ada kelas persegi panjang, luasnya ini panjang kali lebar. Kalau bujur sangkal atau persegi, luasnya ini sisi kali sisi. Jadi nanti ketika dipanggil gimana? Nah dipanggilnya di sini tetap bentuk obj. Tapi di sini instansiasinya si obj ini ngambil dari persegi panjang. Obj 2-nya ngambil dari bujur sangkal. Si obj dan obj 2 ini diambil dari kelas bentuk, seperti itu. Jadi ketika sistem out.obj, nah obj itu kita kemana sih? Obj itu ke kelas persegi panjang. Berarti nanti luarnya luas sama dengan 5 kali 3, 15. Kemudian kalau misalkan obj 2, berarti di sini kita panggil yang ke kelas bujur sangkar. Kelas bujur sangkar itu kan 4. Parameternya kan cuma 1. Si konstruktor di sini cuma S. Kalau di sini konstruktornya ada 2. Nah, di sini konstruktornya 1 tapi parameternya ada 2. Dapat luas dari metode yang terdapat pada persegi panjang dan diambil panjang kali lebar. Di sini terdapat pada luas, di sini sisi kali sisi, seperti itu. Nah, latihannya yang akan kita coba kerjakan sekarang adalah latihan 1 nih. Buat program kalkulator menggunakan abstrak method. Nah, berarti kira-kira gimana nih? Jadi yang pertama nih, terdapat abstrak kalkulator yang berisi metode abstrak jumlah kurang kali bagi. Nah, gimana caranya nih? Nah, sekarang kita coba buat. Di sini kita buat namanya abstrak kelas kalkulator. Nulis kelas abstrak gimana sih? Abstrak kelas aja buat gitu. Jadi sekarang kita buat di sini. Abstrak. Nah, kita buat abstrak kelas. Kita buat di sini kalkulator. Kita buat kalkulator. Nah, kita coba buat dulu di sini. Kita save ya. Kita cek, kemudian kita save. Ini kita buat Java. Di Java. Nah, kita buat abstrak kalkulator. Terus kemudian apa nih soalnya? Yang berisi metode abstrak jumlah kurang kali bagi. Metode abstraknya gimana? Ya udah kita buat di sini abstrak. Nah ini memang metode abstrak. Contohnya juga di sini. Oh, bisa gini ya. Double kalau tipe datanya double. Nah berarti kalau di sini kita buat integer lah. Ya agak beda ya. Integer jumlah. Kalau memang sekarang saya maunya jumlah. Kemudian di sini ada kurang kali bagi ya, soalnya di sini kali bagi. Nah kita coba buat di sini jumlah, kita buat sama. Oke, jumlah kurang kali bagi. Nah untuk yang bagi ini kayaknya sih nanti bakal ada kayak koma-koma ya. Jadi kalau koma-koma gini saya buat bukan integer deh, di sini saya buat jadi double. Nah, beres di sini untuk nomor 1. Terdapat abstrak kalkulator yang berisi metode abstrak untuk jumlah kurang kali bagi. Beres, jumlah kurang kali bagi. Nah, kemudian di sini ini. Nah, sekarang kita coba buat kelas hitung yang berisi metode konkret dari implementasi jumlah kurang kali bagi. Berarti sekarang gimana nih? Berarti sekarang kita buat aja kelas biasa. Berarti kita buat sekarang kelas. Nah, katanya sih di sini soalnya
si kelas hitung ini implementasi. Berarti kalau implementasi merupakan turunan dari kelas abstrak sendiri. Berarti kita buat kelas hitung extend kelas apa tadi? Kalkulator. Nah, kita buat begini. Nah, berarti kita buat namanya hitung, tapi turunan dari kalkulator. Kita buat kelas hitung. Di sininya .java. Nah, kelas hitung. Nah, kita buat kelas hitung, turunan dari kelas kalkulator. Nah, di sini berarti karena kalau kita misalkan nanti setelah itu ada kelas utama dengan nama latihan abstrak 1 yang oke. Berarti yang ini dulu deh. Ini harus ada implementasi. Nah, biasakan di sini kalau memang implementasi saya buat dulu atributnya. Kalau saya buat di sini integer, kita buat bilangan 1, kemudian integer bilangan 2 karena kan dari 2 bilangan ceritanya kalkulator ya. Nah, setelah itu kita cobalah buat konstruktor hitung biar nanti ketika deklarasi langsung ada. Kita buat integer bil 1 boleh, kemudian integer bil 2, kemudian kita buat di sini this bil 1 sama dengan bil 1, kemudian kita buat this bil 2 sama dengan bil 2 kayak gini. Nah, setelah itu gimana nih? Nah, di sini harus ada implementasi dari metode jumlah, kurang, kali, dan bagi. Caranya gimana? Implementasi aja. Berarti kan ada integer jumlah. Nah, jumlah itu sama dengan apa sih? Nah, jumlah itu sekarang nanti implementasinya apa di sini? Berarti jumlah sebenarnya bisa berarti return. Jumlah itu rumusnya apa? Bil 1 ditambah bil 2 selesai. Kalau kurang ya buatlah. Ini sebetulnya sama dengan yang ini sih. Tuh. Oke, misalkan di sini luas, misalkan di sini luas, berarti sini kan jadi jumlah. Kalau kurang, ya buatlah di sini integer kurang. Kalau kali, buatlah integer kali. Kalau yang terakhir bagi, berarti kalau yang bagi buatlah di sini bagi, tapi kan tadi yang bagi itu kita buat di kalkulator sini namanya double. Berarti di sini kita buat double bagi. Nah, kalau yang bagi itu berarti di sini pakai 1,0 aja nih. Biar bisa nanti jadi bilangannya double. Kalau kali di sini ganti jadi kali, kalau kurang di sini jadi. Nah, kita coba cek dulu ya. Kita pindah ke D, CD, Java, Java 2020, kemudian OP. Kita coba Java dulu, kalkulator.java. Oke, betul. Kita juga coba Java, itu Java. Oke, ada yang kurang. Cannot override double. Nah, ini barusan salah tuh karena ini cannot override karena beda. Di sini nama kelasnya ada publicnya, berarti di sini harus ada public juga semua. Jadi kalau misalkan di sini public, di sini juga harus public, di sini juga harus ada publicnya. Jadi kalau misalkan kita run lagi, Java itu sudah betul. Karena di sini sudah sama intinya. Nah, kalau nama metodenya ini harus sama persis kayak gitu. Oke, ini untuk kelas hitung sudah selesai. Nah, sekarang kita buat kelas utama. Perintahnya apa di sini? Untuk kelas utama di sini kita buat kelas utama dengan nama latihan abstrak 1 yang berisi input data untuk menjalankan kedua kelas di atas. Oke, berarti sekarang kita buat misalkan kelas, kasih namanya latihan abstrak 1. Kita buat di sini, kemudian yang di save. Satu, kita coba save, save. Java kemudian kita buat kelas utama ada public static void main. Di
biasa seperti ini. Dan sini ada string args, karena kita nanti akan ada inputan, berarti di sini kita harus pakai import java util scanner. Nah, kemudian di sini kita pakai scanner in sama dengan new scanner dalam kurung system.in. Nah, kemudian di sini karena kita nanti akan ada variabel, kita buat di sini integer untuk A dan B lah. Jadi kan nanti ada input data dulu nih. Kalau ada input data dulu, berarti sekarang di sini saya buat dulu gini, ada judul dulu lah, system.out.print lain lah, kita buat kasih judul program kalkulator abstrak. Itu kemudian di sini system.out.print, di sini kita kasih nama input bilangan pertama mungkin ya, kan hal dibuat jadi A, dan di sini A sama dengan in.next nt. Untuk yang B kita buat juga begini, bilangan kedua. Nah, kedua ini untuk bilangan kedua. Kita coba compile dulu apakah sudah betul. Nah, ini masih belum ada apa-apanya. Kita coba java salah dulu lah, java latihan abstrak 1 java. Oke, nah sekarang masalahnya gimana caranya biar bisa ini manggil kelas kalkulator dan juga kelas itu. Nah, si kalkulator ini tadi kan ada pertanyaan gini, apakah bisa diinstansiasikan? Ya, coba aja sekarang di sini kita coba instansiasikan kalkulator obj misalnya sama dengan new kalkulator. Kita cek di sini kayak gini. Coba. Nah, kalkulator is abstract, cannot be instantiated. Jadi nggak bisa diinstansiasi. Nah, terus gimana dong kalau mau diinstansiasi? Nah, kalau mau dibuat kayak gini, kalkulator obj. Nah, kemudian di sini kita buat. Jadi kan kita buat nih jenis nama objeknya. Maksudnya kita buat dari kelas abstrak kalkulator ini, kasih nama nih, kita buat namanya obj atau si objek ini. Nah, si objek ini jangan new kalkulator, kita ambilnya kelas yang ada, bukan kelas abstrak. Kalau ini kan kelas abstrak, tulisannya di sini apa nih? Kalkulator is abstract, cannot be instansiasi atau cannot be instantiated. Kan nggak bisa tuh, makanya sekarang diinstansiasinya jangan ke kalkulator. Walaupun si obj ini punya kalkulator, jangan diinstansiakan ke kelas, tapi instansiakan ke kelas hitung. Nah, karena di dalam kelas hitung kita sudah ada konstruktor, ada ini, kita langsung aja di sini ada A, B. Oh, kenapa nggak langsung saja? Langsung gitu kan, lagi belajar kelas abstrak, kita bisa mendeklarasikan dari objek dalam punyanya si kalkulator, tapi di dalam sini kita instansiasikan ke dalam kelas hitung. Nah, di sini namanya implementasi dari kelas abstrak. Seperti itu. Jadi sekarang kalau kita cek apakah seperti ini bisa, kalau seperti ini bisa. Nah, kita sudah mulai gerak di sini. Terus hasilnya gimana? Kita buat aja di sini. System.out.print. Nah, kita buat ini. Hasil perhitungan. Nah, kita buat. Ini berarti kita system out.print lain lah. Untuk ini untuk yang A mungkin ya.
kan? Nah, di sini kita panggilnya yang mana? Panggilnya yang ini. Nanti di sini kita ambil obj.jumlah itu untuk yang jumlah. Kalau untuk yang kurang ya buatlah jadi kurang. Ini jadi obj kurang obj kali di sini obj lagi. Nah, ini bukan tambah, ini jadi kurang, ini jadi kali, ini jadi bagi. Kita cek, coba compare. Oke, salah di mana nih? Ini kurang salahnya. Tek. Biasa gini. Nah. Oke. Nah, itu bersihin. Kita coba jumpa ya. Ke sini. Yang pertama A-nya 4, B-nya 3. Kita buat 4 tambah 3 sama dengan 7, 4 kurang 3 sama dengan 1, 4 kali 3 sama dengan 16, 4 bagi 3, 1,33. Oke, ini untuk yang latihan 1 sudah selesai. Jadi untuk materi abstrak, saya anggap sudah selesai. Nah, ini akan ada masalah jika kayak gini nih. Yang pertama saya buatnya key, program keluar kan. Nah, untuk yang seperti ini, nah kita masuk ke materi selanjutnya nih. Ketika kita menemukan soal seperti ini, masa ya nanti sudah ada GUI, kemudian salah, langsung nge-close, diklik lagi dari awal. Nah, nggak seperti itu nanti. Nah, makanya di sini kita belajar namanya eksepsi atau exception handling. Jadi dalam pemrograman itu kadang-kadang muncul bug atau kesalahan atau eksepsi. Nah, eksepsi itu sama dengan kondisi abnormal yang terjadi pada saat runtime. Nah, Java menyediakan sebuah mekanisme penanganan kesalahan yang biasa disebut sebagai exception handling. Nah, setiap kesalahan akan dibentuk menjadi sebuah objek. Nah, seperti apa Pak? Nah, jadi nanti ketika memang terjadi seperti itu, ketika inputannya bukan angka, tapi malah jadi huruf atau karakter yang lain yang memang bukan angka, program tidak akan nge-close, tapi dikasih peringatan. Kan lebih enak dikasih peringatan daripada baut tiba-tiba keluar gitu ya. Udahan. Nah, makanya dikasih peringatan dulu, makanya perlu berkomunikasi di sini, termasuk juga dengan bahasa pemrograman. Nah, ada 3 kategori dalam exception itu, ada check exception, runtime exception, dan juga error. Kalau check exception itu merupakan exception yang disebabkan karena kesalahan pemakaian program atau hal lain yang dapat diprediksi. Contohnya jika ini buka file tapi tidak ditemukan, maka exception akan muncul. Nantilah kita akan banyak. Kalau sudah mulai di GUI, masa ya tiap ada error langsung nge-close, kan nggak bisa seperti itu. Kasih tahulah salahnya di mana. Nah, makanya perlu namanya exception handling. Ini nggak susah kok. Kemudian ada runtime exception. Ini adalah exception yang muncul di mana kemunculnya tidak bisa dihindari. Ya, ini mah kalau misalkan internetnya mati, itu runtime. Ketika lagi coding, listrik mati, itu nggak bisa diapa-apain lagi itu mah. Kemudian ada error disebabkan bukan exception, namun kesalahan yang muncul di luar kendali pemakai. Mungkin dibiarkan saja. Ya, ini karena nggak bisa diapa-apain lagi nih, karena memang error di yang tadi kan nggak bisa dihindari lagi nih karena misalkan ekstensi internetnya error yang nggak tahu kenapa juga gitu. Jangan sampai ada error, harus ada check exception. Jadi harus tahu nih nanti kalau kira-kira bakal salahnya di mana, apakah salah input atau salah gimana. Nah, penulisannya kayak gini, try. Nah, dalam sesuatu itu harus try dulu nih. Try dulu, nanti kumpulan statement yang menimbulkan eksepsi. Kemudian ada catch, tipe exceptionnya seperti apa. Contohnya gini, ketika kita nulis seperti ini, ada program 9.1, ada kelas contoh eksepsi, dan boleh dicoba. Public static void main string args int a sama dengan unt 5, a5 sama dengan 100. Jadi itu nggak boleh seperti ini. Kenapa nggak boleh? Karena kita kan deklarasi array dengan panjang 5. Ini kan 5, ini juga sama-sama 5, beda. Core array itu kan indeksnya mulai dari 0. Berarti harusnya ada A0, A1, A2, A3, A4, 5, 0 sampai 4. Kalau A5 ini nggak bisa. Nanti kalau misalkan ini coba di print, hasilnya akan seperti ini. Coba beginilah. Set. Cepat kan. Kelas buat contoh eksepsi. Kelasnya nanti bakal keluar seperti ini. Kita coba save. Java pindah ke on-type ini, kemudian di sini
public static void main. Ini kita buat string guys, itu kemudian kita buat di sini integer a sama dengan new objek ya, instansi objek baru untuk array new integer 5, itu nggak bisa. Ini a 5 sama dengan 100. Ctrl S, kita coba Java terus Java. Ketika di run, tulisannya index 5 out of 1. Panjang nih, nggak bisa nih, error di sini. Tapi kalau misalkan jadi integer 4 sih nggak masalah, hanya 4 karena memang ada 4. Java compile di run nggak apa-apa. Nah, terus solusinya gimana? Tambahkanlah exception handling. Jadi kalau exception handling itu kalau misalkan di sini errornya keluarnya seperti ini, kalau pakai exception handling nanti errornya kita tulis. Nah, dalam menuliskan exception handling seperti ini tulisannya. Nanti kita lihat dulu nih, kira-kira yang bakal salahnya di mana. Nanti di try-nya di sini. Tambahkan try. Di situ tutup. Setelah itu baru di catch. Catch-nya ini baru nanti di sini tambahkan. Nah, gini. Nah, exception nama objeknya ya. Nah, di sini tulis di sini. Inilah kira-kira system.out.print. Kalau misalkan di sini tulis 5 gitu ya tadi, kita nulis sendiri kesalahannya. Salah input Arab basic, salah input index array lebih dari 5. Kalau kita coba compile lagi, kita coba CLS, keluarnya gini, salah index array lebih dari 5. Nah, ini pun sistem out seperti ini. Nah, di dalam Java bisa juga seperti ini. Misalkan public static void, pembilangnya 2, penyebutnya 0. Hasil itu pembilang dibagi penyebut. Nah, ini nggak bisa. 2 nggak bisa dibagi 0 karena not available kalau nggak salah tulisannya. Nah, nanti dibuatlah latihannya seperti apa. Nah, sekarang dalam menuliskan kesalahan itu ada otomatisnya. Kalau di sini kan system.out salah indeks kita yang isi ya. Nah, kita juga bisa seperti ini. .get apa nih? Message. Nah, kalau seperti ini kita ambil dari si Java-nya nih. Nah, jadi kalau misalkan kita coba Java, nah, kalimatnya keluar kayak gini. Index 5 out of 1 for length 5. Gitu. Jadi, Pak, ini kalimat dari mana sih bisa seperti ini? Nah, kalimat seperti ini adalah kalimat dari Java-nya. Jadi kalau misalnya kita nggak tahu nih salahnya bakal gimana, udahlah serahin aja sama Java nanti. Bakal salahnya dari mana nih? Ya Java aja nanti yang ngasih tahu. Kayak gitu. Nah, kalau kayak gitu berarti sekarang gimana? Nah, kalau misalkan yang seperti ini tadi nih, yang ini. Pilihannya ada banyak ya, ada toString, ada get local message sama print structure. Itu kita bisa dibaca. Nah, itu latihan dulu kita kerjakan setelah ini. Nah, kalau yang ini maksudnya gimana sih, Pak? Nah, kita coba buat ya. Di sini saya buatlah contoh eksepsi ini lagi. Oh, bisa buat contoh eksepsi 2 lah. Ctrl C, ini S, kedua dan Java. Nah, misalkan saya buat ini. Ada integer A, B, kemudian A sama dengan 10, B sama dengan 0. Ini kita coba try. C, integer C sama dengan A per B. Wah, seperti ini kira-kira bakal gimana? Kita coba C, Java, kita eksepsi 2 ya.
kalimatnya seperti ini sebetulnya sama ya, nggak bisa dibagi 0, divided by 0 ini kan dibagi, nggak boleh dibagi 0 kayak gitu. Nah sekarang latihannya dari program pada latihan 1 udah beres nih. Latihan 1, buat modifikasi jika terjadi kesalahan input. Terdasar resistor learning ketika input data tidak sesuai dengan tipe data yang deklarasikan. Jadi ketika di program ini, jadi kan ketika inputnya harusnya integer dan saya malah inputnya malah jadi string, kan kalian tadi langsung ke cross ya. Nah kalau kayak gitu gimana? Nah dibuatlah try and catch. Nah kira-kira try and catch-nya ada di mana? Kayak gitu. Nah try and catch-nya ada di mana? Berarti kita bisa cek kayak gini nih. Kira-kira yang bisa bikin salah di mana sih sebetulnya? Kan di inputan. Nah berarti dibuatlah di sini. Try-nya di sini. Try sini sampai sini. Nah setelah itu catch-nya bakal apa sih? Nanti aja buat di sini. Catch. Buatnya di sini. Exception kasihlah nama variable kayak baru di sini. System.out.println. Pak bisa kan pakai do while? Kalau do while tetap aja nggak bisa karena while itu harus ada kondisinya. Kalau di sini kan kondisi yang kita nggak tahu nih bakal di input apa. Berarti di sini kasih aja tahu harap input bilangan integer. Jadi nanti salah nih, kayaknya sih nggak akan error keluar. Coba ya, Java. Ada nggak? Nah ini. Oke, berarti bukan di sini, nanti exception-nya citranya bisa panjang. Karena try-nya nyambung nanti semuanya di sini. Kita coba try banyak. Ini baru dikasih exception. Nah, kita balas dulu. Itu kita coba sekarang yang latihan 1. Kalau yang 3, 2 mah nggak ada masalah ya, udah betul ini mah. 3 dibagi 2, 3 tambah 2. Nah sekarang kalau misalkan kita inputnya gini, harap itu sudah integer. Atau ke kelas juga nanti bisa pakai 2 seperti itu. Jadi harap input bilangan integer. Jadi bakal bisa selesai kalau misalkan dia memang betul. Oke, itu saja mungkin untuk perkuliahan hari ini. Ini untuk yang kelas abstrak menggunakan exception handling. Kalau ada pertanyaan kita bahas di dalam Google Meet. Nah, tapi sebelumnya ada latihan mandiri yang akan kita bahas juga nanti setelah pertemuan. Jadi, buatlah program menggunakan konsep kelas abstrak dan metode abstrak dengan ketentuan. Nah, jadi di sini ada, kalau tadi kan ada kelas abstrak kalkulator ya. Jadi ada kelas alas persegi panjang yang berisi metode luas alas, keliling alas, volume, dan luas permukaan. Jadi di sini ada kelas abstraknya namanya alas persegi panjang. Metodenya luas alas, keliling alas, dan luas. Ada 4 juga. Kalau tadi kan jumlah kurang kali bagi, sekarang luas alas, keliling alas, dan luas permukaan. Nah kemudian nanti ada kelas hitung yang merupakan implementasi dari kelas alas persegi panjang. Sama sih kalau tadi juga ada kelas hitung kan. Cuma di sini ada atributnya D3. Kalau tadi kan ada bilangan 1, bilangan 2. Sekarang ada panjang, lebar, dan tinggi. Ada konstruktornya juga sama. Kemudian implementasi metode luas alas, keliling alas, volume. Rumusnya aja. Kalau tadi kan luas alas rumusnya apa sih? Persegi panjang, berarti kan panjang kali lebar. Keliling 2 panjang ditambah 2 lebar. Volume panjang kali lebar kali tinggi. Luas permukaan 2 kali panjang kali lebar ditambah panjang kali tinggi ditambah lebar kali tinggi. Nah kemudian terdapat kelas lat lama sebagai main class. Ketentuan input panjang, input lebar, input tinggi. Kemudian menu untuk, nah di sini ada menu, berarti ada switch case. Ini waktunya 1 jam, mangga silahkan dikerjakan. Sekian pertemuan saya hari ini. Mohon maaf kalau misalkan ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.